Kalian tahu kan bilangan berpangkat? Jadi sederhananya, bilangan berpangkat itu adalah penyederhanaan dari perkalian. Mau tahu nggak lebih jelasnya? Jalan-jalan ke kota Mekah. Jangan lupa beli sajadah. Bersama Kak Danar, matematika jadi lebih mudah. Betul sekali ya. Nah, seperti tadi yang saya katakan di awal, bahwa kita akan membahas mengenai pengertian sifat bilangan berpangkat. Nah, pengertian sifat bilangan berpangkat, tadi sudah saya singgung sedikit, misalkan kita punya 2 pangkat 3, itu berarti maksudnya adalah 2 kali 2 kali 2. Selama ini kan kita tahu begini. Nah, jadi itu tadi yang dimaksud di awal bahwa perpangkatan itu adalah penyederhanaan bentuk perkalian. Jadi ketika kita ketemu bentuk kalinya ada 3 kali, 1, 2, 3. Nah, daripada kepanjangan nulisnya, kita tulis aja jadi bentuk pangkat yang seperti ini. Nah, terus misalkan kita punya 5 pangkat 2. Nah, ini kan berarti jadinya adalah 5 dikalikan dengan 5. 5-nya ada sebanyak 2 kali. Nah, seperti itu ya. Jadi itulah contoh-contoh bilangan berpangkat. Nah, jadi definisi dasarnya adalah kalau kita punya A pangkat B, ini sebenarnya adalah A dikalikan dengan A, terus dikalikan dengan A, ini sebanyak B, gitu ya. Jadi kalau kita punya 4 pangkat 3, gitu kan, berarti 4 kali 4 kali 4. Kalau kita punya 2 pangkat 3, berarti 2 kali 2 kali 2, kalikan sebanyak 3 kali. Kalau A pangkat B, ya berarti A kali A, sampai kali A, banyaknya ada sebanyak B. Nah, seperti itu. Nah, inilah definisi dasar dari sebuah bilangan berpangkat. Nah, terus nanti ada lagi, misalkan kita punya begini. Min 3 A pangkat 3. Nah, jangan bingung kalau bentuknya seperti ini. Kalau bentuknya seperti ini, berarti nanti maksudnya adalah min 3A dikalikan dengan min 3A dikalikan lagi dengan min 3A. Nah, seperti itu ya. Maka jadinya apa nih? Min 3 kali min 3 kali min 3. Berarti min 3 kali min 3-nya 9. Kali lagi dengan min 3 jadinya nanti adalah minus 27 A pangkat 3. Nah, itulah contoh-contohnya. Dan inilah pengertian dari sebuah bilangan berpangkat. Oke, dari sebuah bilangan berpangkat, nanti ada yang namanya sifatnya. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, gimana tuh sifat-sifat bilangan berpangkat? Oke, saya ambil contoh ya. Misalkan kita punya 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2 pangkat 2. Nah, 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2 pangkat 2 berarti ngitungnya gimana? Kalau mau ngitung, kita bisa lihat kan ini berarti jadinya adalah 2 kali 2 kali 2. Nah, ini maksud dari 2 pangkat 3 yaitu adalah 2-nya ada sebanyak 3 kali. Nah, lalu ada lagi 2 pangkat 2. Ini berarti nanti dikalikan dengan 2 kalikan dengan 2. Nah, seperti itu ya. Dimana berarti maksud dari yang ini adalah 2-nya ada sebanyak 2. Artinya apa? Artinya sebenarnya kan ini sama aja dengan 2-nya ada sebanyak 5 gitu. Jadi maksudnya gimana sih? Jadi maksudnya 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2 pangkat 2. Itu maknanya sama dengan 2 pangkat 3 tambah 2. Dimana jadinya adalah 2 pangkat 5. Nah, seperti itu. Maka jadi kita punya sifat yang pertama. Kalau kita punya A pangkat B dikalikan dengan A pangkat C, itu nanti jadinya adalah A pangkat B tambah C. Nah, dia jadi penjumlahan. Itu adalah bentuk perpangkatan yang pertama, sifat yang pertama. Oke, baik. Nanti ada lagi sifat yang kedua. Misalkan gimana sifat yang kedua? Misal saya punya 2 pangkat 4 dibagi dengan 2 pangkat 2. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, gimana mengerjakannya? Mengerjakannya kan berarti adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2, 2-nya ada sebanyak 4, dibagi dengan 2 kali 2. Nah, dari situ berarti kita bisa lihat bahwa 2 sama 2-nya sama-sama habis. Maka nanti bisa ditulis jadinya apa? Jadinya nanti adalah 2 pangkat 2. Atau berarti kita bisa simpulkan di sini, kalau 2 pangkat 4
dibagi 2 pangkat 2, ini jadinya 2 pangkat 4 kurang 2, atau jadinya ya 2 pangkat 2. Nah, dari situ nanti kita punya sifat yang kedua. Sifat yang kedua adalah kalau kita punya A pangkat B dibagi dengan A pangkat C, itu nanti jadinya adalah A pangkat B dikurang dengan C. Nah, ini adalah sifat dari bilangan berpangkat yang kedua. Oke, baik, sifatnya ada beberapa lagi. Nah, sekarang sifat yang ketiga. Jadi gimana? Kalau misalkan kita punya 3 pangkat 0. Ini maksudnya apa sih? Gitu ya. 3 pangkat 0. Itu kan bisa saya bikin menjadi 3 pangkat 1 atau 3 pangkat 2 dikurang 2. 2 kurang 2 kan 0 ya. Nah, gitu. Nah, kenapa saya bikin jadi 3 pangkat 2 kurang 2? Karena berarti nanti bisa dibuat menjadi 3 kuadrat dibagi dengan 3 kuadrat. Gitu. Kita ingat tadi nih, kalau pengurangan, dia jadi pembagian. Maka 3 pangkat 2 kurang 2 bisa dibuat menjadi 3 kuadrat dibagi 3 kuadrat. Dimana hasilnya 1. Dan itu berlaku untuk semua bilangan apapun. Karena misalkan kita punya apapun 5 pangkat 0 berarti bisa dibikin 5 pangkat 3 kurang 3, 5 pangkat 2 kurang 2, bebas. Pokoknya pasti jadinya 1. Dari situ makanya kita punya sifat kalau A pangkat 0 itu jadinya adalah 1. Dan itu selalu berlaku untuk semua bilangan ya. Kecuali 0. Jadi berapapun dipangkatkan 0 pasti 1 kecuali si 0-nya sendiri. Itu sifat yang ketiga. Lalu ada lagi nanti sifat yang keempat. Baik, sifat yang keempat kita punya sifat kalau ada A pangkat B. Pangkatkan lagi dengan C. Ini nanti adalah perkaliannya A pangkat B dikalikan dengan C. Nah, ini adalah sifat yang keempat. Maksudnya gimana sih A pangkat B pangkat C sama dengan A pangkat B kali C? Sederhananya gini aja. Misalkan kita punya 2 pangkat 3 pangkat 2. Berarti kan maksudnya ini adalah 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Karena pangkat 2 berarti 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3. Nah, berarti jadinya adalah 2 pangkat 3 tambah 3, maka jadinya adalah 2 pangkat 6. Nah, jadi selalu begitu ya. Jadi ini bisa dikalikan langsung aja. Seperti itu. Ini jadinya yang keempat. Terakhir sifat yang kelima. Sifat yang kelima kita bisa lihat kalau misalkan ini ada 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2, dia bisa naik ke atas jadi 2 pangkat 4 min 2. Kan gitu. Termasuk juga kalau ini ada 3 pangkat 2, dia kalau naik ke atas jadi minus. Artinya sebenarnya kalau pangkat di bawah naik ke atas, dia nanti jadi bilangan negatif. Atau berarti bisa kita tulis sifat yang kelima adalah A pangkat min N. Itu sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi dia sama kayak ini ya, kalau dia minus berarti sebenarnya dia posisinya di bawah, dia minus berarti posisinya di bawah, ketika dia minus berarti posisinya di bawah. Seperti itu adalah sifat yang kelima. Nah, tentu sebenarnya masih ada beberapa sifat yang lain, tapi itu bukan sifat yang istilahnya apa ya, yang perlu banget, enggak. Tapi yang perlu penting banget untuk kalian pahami ada 5 sifat ini. 1, yang penjumlahan, perkalian jadi penjumlahan. Terus ada pembagian jadi pengurangan, ada pangkat 0, ada pangkat ketemu pangkat, sama ada pangkat minus. Nah, itu yang perlu kalian pahami. Kenapa? Karena di soal UN banyak banget soal-soal bentuk bilangan berpangkat. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengerjakan soal dan setelah itu masih akan ada video lagi. Sampai jumpa.